Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan uraian kita dalam seri perkuliahan aliran-aliran psikologi modern. Nah, pada uraian sebelumnya kita sudah membicarakan, mendiskusikan, dan mengkaji bersama-sama satu aliran psikologi yang terkenal, yakni psikoanalisa dengan figur utamanya Sigmund Freud. Nah, berikutnya pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengkajian, kita akan membahas bersama aliran psikologi modern yang lain, yakni behaviorisme atau psikologi perilaku. Nah, apa itu behaviorisme atau psikologi perilaku? Mari kita telaah dan simak bersama lebih lanjut. Nah, seperti yang muncul dari istilah behavior, itu artinya adalah perilaku. Nah, asumsinya adalah bahwa manusia itu perilakunya bisa dikonstruk, bisa dibangun, dan bisa dikondisikan. Nah, ini kata kuncinya adalah dibangun, dikonstruk, atau dikondisikan. Nah, aliran ini, kalau kemarin pada kesempatan yang lalu disampaikan bahwa figur utama dari psikoanalisa adalah Sigmund Freud, maka behaviorisme ini ada sejumlah figur. Nah, di antaranya adalah Ivan Pavlov, ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang figur yang pertama kali menginisiasi aliran psikologi ini. Nah, kemudian aliran behaviorisme ini atau psikologi perilaku itu banyak dipengaruhi oleh paradigma positivisme dalam filsafat ilmu pengetahuan. Nah, apa itu positivisme? Positivisme itu adalah satu paradigma ilmiah yang menegaskan bahwa pengetahuan hanya bisa didapat melalui eksperimen-eksperimen atau instrumen-instrumen yang sifatnya rasional, kalau tidak eksperimentatif. Nah, jadi kalau sesuatu itu tidak bisa dibuktikan secara indrawi, ya, atau tidak bisa dilakukan secara pengalaman dunia luar, nah maka dipertanyakan atau bahkan tidak absah disebut sebagai bagian dari pengetahuan. Nah, psikologi perilaku atau behaviorisme ini banyak terpengaruh oleh paradigma positivisme, sehingga dalam kajian-kajian kejiwaan itu yang sah, ya, pengetahuan yang sah tentang diri manusia itu adalah yang bisa diukur, begitu ya, yang bisa dieksperimen, ya, bisa diobservasi, kemudian bisa diuji, kemudian bisa dijelaskan dan bisa dikritik. Nah, jadi parameternya memang rasional dan empiris. Nah, jadi sebetulnya psikologi perilaku ini adalah ilmu tentang aspek-aspek keluaran manusia, yakni yang terkait dengan perilaku dan kebiasaan. Nah, jadi manusia itu bisa diketahui hakikat kejiwaannya, personalitinya dari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian karena psikologi behaviorisme atau perilaku ini mendasarkan pada perilaku, nah, konsekuensinya aspek-aspek yang tidak observatif, ya, seperti emosi manusia atau ruh manusia itu berada di luar jangkauan psikologi ini. Ya, kalau bisa dibilang memang behaviorisme atau psikologi perilaku itu tidak mengkaji ruh manusia, karena ruh memang bukan satu hal yang konkret, ya, tapi sangat abstrak. Nah, itulah yang menjadi karakteristik dari aliran psikologi ini. Nah,
Kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan, kata kuncinya adalah pengkondisian. Nah, jadi lewat lewat beberapa mekanisme itu rupanya manusia bisa dibentuk jati dirinya, bisa dibentuk kepribadiannya lewat beberapa langkah latihan ya yang disebut dengan pengkondisian. Nah, mari kita lihat seperti apa praktek pengkondisian yang dimaksud begitu ya. Nah, ini Ivan Pavlov ya, tadi figur utama dalam psikologi ini atau inisiator dari psikologi perilaku itu melakukan eksperimen terhadap binatang. Nah, dalam hal ini anjing begitu ya. Nah, Ivan Pavlov melihat bahwa perilaku binatang itu juga bisa dikondisikan atau bisa dibentuk. Dengan kata yang lain, apa yang menjadi kebiasaan anjing hari ini itu bisa jadi adalah karena pengulangan-pengulangan pada masa yang lalu. Nah, jadi pengulangan-pengulangan itulah yang kemudian membuat si anjing ini menjadi sekarang ini menjadi yang dikenal oleh banyak orang. Nah, begitu. Nah, karena seseorang ya atau dalam hal ini eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, anjing itu dikenal melalui pembiasaan-pembiasaan. Nah, oleh karenanya kalau kita menginginkan si anjing ini menjadi sosok tertentu, itu berarti juga bisa dilatih. Nah, misalnya ya ini sering terjadi ya, betapa banyak binatang peliharaan terutama anjing itu ya, itu kita bisa bentuk dalam tanda kutip personalitinya, bisa menjadi seekor anjing yang tangkas, bisa menjadi seekor anjing yang responsif begitu ya. Misalnya ketika pemiliknya melemparkan bola atau melemparkan tulang, kemudian dengan serta-merta anjing itu mencari, kemudian menangkap dan mengembalikan, seperti yang sering kita lihat di film. Itu bukan serta-merta, tapi lewat pelatihan-pelatihan, lewat pengkondisian dan pembiasaan-pembiasaan. Nah, begitu. Nah, kalau percobaan yang dilakukan oleh Pavlov ini, dia menginginkan agar anjing itu ketika dia bunyikan lonceng, dia datang, begitu ya. Nah, gimana caranya agar melatih anjing itu dia bisa datang kepada kita ketika kita membunyikan lonceng? Nah, rupanya ada teknik yang dilakukan oleh Pavlov, yakni Pavlov melakukan sesuatu yang disebut dengan pengkondisian lewat stimulus ya. Nah, jadi pertama kali harus ada stimulusnya. Nah, apa yang dijadikan stimulus oleh Pavlov yakni adalah daging begitu ya, daging. Nah, jadi pada saat anjing itu lapar ya, anjing itu akan mengeluarkan liur, kemudian disuguhkan daging. Nah, ketika menyuguhkan daging itu Pavlov membunyikan bel. Nah, jadi ada semacam asosiasi antara daging dan juga bel. Nah, itu dilakukan berkali-kali. Ketika anjing mengeluarkan liur yang menandakan anjing itu lapar, kemudian Pavlov memberikan daging, dan di saat yang sama dia membunyikan bel. Nah, itu terus diulang berkali-kali sampai pada satu titik begitu ya, anjing itu mengeluarkan liur. Nah, Pavlov tidak memberikan daging, memberikan lonceng aja. Nah, itu kemudian anjingnya datang sendiri. Nah, dari sini Pavlov kemudian menyimpulkan bahwa rupanya memang perilaku itu bisa dibentuk lewat serangkaian pembiasaan-pembiasaan atau pengkondisian begitu. Nah, ini kemudian lebih lanjut ya dikembangkan oleh Watson ya, ada psikolog behavior yang lain yakni J.B. Watson. Nah, kalau Pavlov itu melakukan eksperimen terhadap binatang, maka Pavlov ini melakukan eksperimen terhadap anak kecil. Nah, waktu itu anak kecilnya bernama Albert begitu. Nah, oleh karena itu kemudian dikenal satu istilah
Albert eksperimen. Ya, eksperimen yang melibatkan seorang anak kecil bernama Albert begitu. Nah, Watson ini ingin membuktikan bahwa kalau binatang itu bisa dilatih, bisa dibentuk personalitinya, nah maka sebetulnya manusia juga sama. Nah, karena ada beberapa karakteristik ya yang mungkin tidak berbeda antara binatang dan juga manusia begitu. Nah, ini asumsi dari Watson. Nah, apa yang dilakukan oleh Watson? Nah, Watson ini ingin membuktikan bahwa apakah seseorang itu menjadi pemberani atau takut. Nah, itu rupanya bisa dikonstruk ya, bisa direkayasa. Nah, eksperimen yang dilakukan oleh Watson adalah si Albert ini yang waktu itu masih balita, mungkin umur 2 tahun atau kurang ya, itu dihadirkan di hadapannya seekor tikus. Seekor tikus putih yang lucu. Nah, awalnya Albert ini, si bayi Albert tidak merasa takut atau tidak merasa terancam akan kehadiran tikus ini karena mungkin bagi dia, bagi Albert ini lucu, menggemaskan dan jadi objek mainan kan, anak-anak sering seperti itu ya. Bahkan kucing aja didekati kan kalau. Nah, tapi kemudian Watson ini ketika dia menghadirkan tikus, nah pada saat yang sama dia memukul palu sehingga kemudian membuat Albert ini kaget. Nah, begitu. Nah, jadi di sini ada asosiasi antara tikus dan palu. Nah, ini tidak dilakukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Setiap kali Albert dihadapkan dengan tikus kecil, kemudian dipukul sampai kaget. Nah, sampai pada titik tertentu ya, ini tikusnya tidak dihadirkan tapi apa namanya? Dia tidak perlu memukul palu sampai dia kaget, tapi cukup dihadirkan tikus gitu ya. Nah, lama-kelamaan Albert kecil ini jadi takut dengan tikus. Padahal awalnya dia berani atau tidak merasa terancam. Tapi karena sudah diasosiasikan dengan palu yang dipukul kemudian membuat kaget, itu akhirnya Albert yang pada mulanya tidak takut dengan tikus menjadi takut dengan tikus. Nah, dari eksperimen ini kemudian Watson berkesimpulan bahwa seseorang itu apakah dia takut atau pemberani, kemudian pecundang atau bernyali, nah, atau malas atau rajin, produktif atau kurang produktif, atau bahkan pandai ataupun kurang pandai, untuk tidak mengatakan bodoh, itu adalah hasil dari pengkondisian dan pembiasaan-pembiasaan yang tidak sebentar, tidak satu kali dua kali, tapi berkali-kali. Nah, begitu. Nah, kemudian dalam salah satu statementnya yang terkenal ya, John B. Watson ini dia pernah mengatakan begini, berikan aku 10 ya, 10 bayi anak kecil yang sehat ya, yang tidak cacat ya, maka aku akan memberikan jaminan bahwa 10 anak itu nanti akan tumbuh dewasa menjadi orang yang berbeda-beda dengan pembiasaan yang dilakukan. Ada di antaranya yang akan jadi dokter, ada yang menjadi lawyer atau jadi pengacara, ada yang jadi seniman, ada yang jadi koki, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi akademisi, profesional, bahkan aku bisa mencetak di antaranya yang nanti akan jadi pencuri dan perampok. Nah, jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa bahkan baik buruknya seseorang itu tidak lain adalah hasil dari pembentukan-pembentukan konstruksi sosial ya, atau pembiasaan-pembiasaan. Nah, begitu. Ada beberapa aspek positif tentu yang bisa kita ambil dari psikologi ini. Nah, bahkan diantaranya sudah diterapkan di beberapa institusi atau lembaga pendidikan atau bahkan di pesantren kita di Gontor. Nah, kalau kita ingat prinsip Gontor itu adalah mendidik karakter ya, membina akhlak santri dengan apa?
dengan pembiasaan-pembiasaan. Memang atau bahkan awalnya dipaksa. Ya, dipaksa, tapi kemudian dengan pemaksaan dan pembiasaan itu menjadi satu karakter ya yang melekat dalam diri kita atau dalam diri para santri. Nah, dibentur, terbentuk. Nah, mungkin eh, dalam satu aspek bisa kita katakan seperti itu ya. Tapi tidak berarti kemudian kita menerima semua yang disampaikan oleh para psikolog behavior seperti Pavlov dan John Watson tadi itu. Ada beberapa aspek juga yang perlu untuk kita kritisi atau kita filter ya, mana diantaranya yang perlu untuk kita tolak dan kita buang. Nah, seperti misalnya dalam psikologi behaviorisme ini ada teori yang disebut dengan teori tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Nah, ini masih terkait dengan pengkondisian atau pembiasaan tadi itu ya, bahwa perilaku manusia atau bahkan personalitinya itu adalah buah dari konstruk sosial atau pembentukan atau pembiasaan. Artinya, karena manusia itu adalah produk dari pembentukan, dia pada mulanya adalah kertas kosong. Nah, begitu. Jadi tabula rasa itu artinya kurang lebih adalah kertas kosong. Kertas kosong yang kemudian bisa ditentukan, bisa diisi dengan berbagai macam jenis tinta. Apakah itu tinta hitam, atau tinta emas, atau tinta merah. Nah, jadi ibarat kata anak itu adalah kertas kosong, orang tua atau kondisi lingkunganlah yang akan mengisinya atau membentuknya gitu. Nah, ini apa yang disebut dengan teori tabula rasa. Nah, ini kita juga sering mendengar gitu ya, bahwa kita ini adalah lembaran-lembaran kosong pada mulanya, dan orang tua, guru, lingkunganlah yang kemudian menjadikan kita ini lembaran yang berarti atau hanya lembaran yang pada akhirnya akan menjadi sampah begitu ya. Nah, ini teori tabula rasa. Nah, kalau dari our point of view as a Muslim, sebagai seorang Muslim ya, memang kita ini terlahir sebagai seseorang yang tidak punya pengetahuan ya, atau bisa dibilang orang yang polos ya. Nah, dalam Al-Quran misalnya Allah mengatakan, takhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak punya pengetahuan tentang sesuatu apapun. Nah, tapi kalau dari perspektif Islam ya, tidak berarti manusia itu tidak memiliki potensi sama sekali. Manusia itu lahir meskipun tidak punya pengetahuan atau sebagai satu entitas hidup baru, tapi manusia itu lahir dengan kecenderungan atau dalam bahasa teologinya disebut dengan fitrah. Nah, fitrah itulah yang membuat manusia itu mencari sesuatu ya, atau yang mendorong dia untuk beragama. Nah, jadi fitrah inilah yang termasuk di antara yang ditolak dalam behaviorisme. Nah, padahal kalau dalam Islam manusia itu lahir dengan kecenderungan, artinya meskipun manusia itu lahir dalam kondisi yang kosong, yang polos, tapi dia tidak kosong dari kecenderungan untuk beragama atau yang disebut dengan fitrah itu tadi. Nah, ini satu poin. Kemudian poin yang lain adalah tidak semua ya personality manusia itu terbangun atau ditentukan oleh pembiasaan atau konstruk sosial. Nah, karena apa? Karena kita tidak menafikan faktor yang lain yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu apa? Yaitu adalah faktor genetika atau faktor keturunan ya. Nah, oleh karena itulah kemudian Rasulullah SAW itu memandang penting nasab ya.
Jadi apakah kita hari ini itu menjadi orang yang baik atau orang yang kurang baik? Itu mungkin karena usaha orang tua kita. Nah, betapa banyak orang yang hebat hari ini itu tidak semata-mata karena usaha dia, tapi karena tirakat orang tuanya. Karena orang tuanya rajin bangun malam, kemudian tahajud, kemudian orang tuanya itu menjaga aspek-aspek makanan, tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Nah, ini dalam Islam itu sangat mempengaruhi seperti apa anaknya pada masa yang akan datang, begitu ya. Nah, kalau seandainya apa yang dikonsumsi oleh orang tua itu tidak suci, nah itu akan berpengaruh juga terhadap kepribadian seorang anak. Nah, jadi selain faktor pembentukan, kita tidak menafikan ada faktor yang lain yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu yang terkait dengan nasab, keturunan atau juga aspek-aspek yang tadi sifatnya adalah metafisik ya, seperti doa orang tua dan lain sebagainya. Nah, lagi pula ya, kalau kita lihat secara historis, latar belakang dari munculnya psikologi perilaku atau behaviorisme itu rupanya adalah semacam penolakan terhadap kondisi lingkungan yang berlaku pada saat itu, di mana pada saat itu di Eropa itu yang menjadi pandangan umum adalah seseorang itu tergantung dari siapa orang tuanya. Nah, gitu. Jadi, satu hal yang ekstrim itu akan melahirkan ekstrim yang lain. Nah, orang-orang Eropa pada waktu itu mereka menganggap bahwa seseorang ya atau kepribadian personalitas seseorang itu semata-mata ditentukan oleh faktor keturunan atau faktor nasab. Nah, jadi misalnya di Jerman atau di Rusia ketika itu mereka menganggap bahwa orang-orang miskin ya atau orang-orang yang cacat atau orang-orang yang gila ya, skizofrenia, itu perlu untuk dibinasakan. Kenapa? Karena kalau tidak dibinasakan itu nanti mereka akan melahirkan generasi yang sama juga ya. Nah, jadi apakah seseorang itu miskin atau kemudian nakal ya, atau kemudian gila, cacat ya, itu ditentukan oleh genetik semata-mata. Nah, karena yang berlaku adalah seperti itu ya. Nah, maka behaviorisme ini muncul sebagai satu antitesa dari pandangan yang berlaku ketika itu ya gitu. Nah, ini di sini misalnya ada semacam gerakan eugenika ya. Maksudnya gerakan eugenika itu yaitu upaya-upaya untuk membinasakan ya atau mengurangi populasi orang-orang yang kurang berkualitas. Nah, itu yang terjadi di Eropa pada waktu itu. Nah, artinya kita tentu perlu untuk melihat keduanya dalam timbangan yang fair, yang adil, yakni kita tidak menolak aspek-aspek perilaku, aspek-aspek pengkondisian dan pembentukan, tapi kita juga tidak menolak aspek genetika atau aspek-aspek yang metafisik. Nah, itu mungkin di antara dua poin ya yang bisa kita sampaikan sebagai satu pertimbangan kritis terhadap aliran psikologi behaviorisme ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.